Di sini juga saya akan menjelaskan tentang visi inti. Visi inti adalah proses pembelahan inti atom yang terjadi secara spontan atau terinduksi oleh suatu peristiwa tertentu. Proses ini menghasilkan energi yang sangat besar dan biasanya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Di dalam proses visi inti atom dibelah menjadi dua inti yang lebih kecil dari sebelumnya dengan memancarkan partikel-partikel subatomik seperti neutron, proton, dan foton. Setiap pembelahan inti juga menghasilkan energi yang dilepaskan dalam bentuk radiasi termal, radiasi partikel, dan cahaya. Energi yang dilepaskan dalam proses fisi inti dapat digunakan untuk menghasilkan listrik di dalam pembangkit listrik tenaga nuklir. Di dalam reaktor nuklir ada uranium 235 atau plutonium 239 ditempatkan di dalam bahan bakar nuklir dan diletakkan di dalam reaktor. Ketika neutron menabrak inti atom, fisi inti terjadi dan energi yang dilepaskan digunakan untuk memanaskan air di dalam reaktor dan menghasilkan uap yang akan memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Namun, proses fisi inti juga memiliki potensi bahaya jika tidak diatur dengan benar. Radioaktif limbah yang dihasilkan dari reaktor nuklir harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi inti. Reaksi inti adalah interaksi yang terjadi di antara inti atom yang melibatkan perubahan dalam jumlah atau jenis partikel inti. Reaksi inti dapat dihasilkan oleh tumbukan inti dengan partikel lain atau sinar radiasi. Sifat reaksi inti meliputi reaksi fisika nuklir dan kimia nuklir, seperti fisi nuklir dan peluruhan radioaktif. Reaksi ini juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, diagnosis medis dan terapi, dan juga penanggalan radiometrik. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai reaksi fusi. Reaksi fusi inti. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Misalnya, penggabungan deuteron dengan deuteron menghasilkan triton dan proton dilepaskan energi sebesar kira-kira 4,03 MeV. Agar dapat terjadi reaksi fusi, diperlukan temperatur yang sangat tinggi sekitar 108 K, sehingga reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Karena untuk bisa terjadi reaksi fusi diperlukan suhu yang sangat tinggi. Maka di matahari merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi. Energi matahari yang sampai ke bumi diduga merupakan hasil reaksi fusi yang terjadi di dalam matahari. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan bahwa matahari banyak mengandung hidrogen. Dengan reaksi fusi berantai akan dihasilkan inti helium 4 di mana reaksi dimulai dengan penggabungan antara dua atom hidrogen membentuk deuteron, selanjutnya antara deuteron dengan deuteron membentuk inti atom helium 3, dan akhirnya dua inti atom helium 3 bergabung membentuk inti atom helium 4 dan dua atom hidrogen dengan melepaskan energi total sekitar 26,7 MeV. Reaktor fusi adalah suatu instalasi untuk mengubah energi yang terjadi pada reaksi fusi menjadi energi panas atau listrik yang mudah dimanfaatkan. Reaksi fusi merupakan reaksi penggabungan inti atom ringan, misalnya reaksi antara deuterium dan tritium. Deuterium sangat melimpah di alam, namun tritium tidak ada di alam. Oleh karena itu, bahan yang mengandung Li6 digunakan sebagai selimut. Selanjutnya direaksikan dengan neutron yang terjadi dari reaksi fusi
untuk menghasilkan tritium, sehingga diperoleh siklus bahan bakar. Sistem reaksi fusi terdiri dari bagian plasma teras, selimut, bejana vakum, magnet superkonduktor, dan lain-lain. Dibandingkan dengan reaktor fusi tidak akan mengalami lepas kendali dan sedikit menghasilkan produk radioaktif sehingga memiliki tingkat keselamatan yang tinggi. Pertimbangan utama dalam pemilihan proses fusi inti yang tepat dalam pembangkitan energi ialah suhu yang diperlukan untuk melaksanakan proses tersebut. Nah, reaksi-reaksi ini berlangsung pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 100 juta derajat Celcius untuk mengatasi gaya tolakan di antara inti-inti. Berlawanan dengan proses fusi inti ini tampaknya merupakan sumber energi yang sangat menjanjikan, setidaknya di atas kertas. Meskipun pencemaran termal mungkin bisa menjadi masalah, fusi memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu bahan bakar murah dan nyaris tak terbatas, dan yang kedua yaitu prosesnya menghasilkan limbah radioaktif yang sedikit. Jika mesin dimatikan, mesin ini akan benar-benar mati dan dalam sekejap tanpa bahaya meleleh. Menahan agar ini tetap bersama dalam jangka waktu yang lama dan pada suhu yang cocok agar fusi dapat terjadi pada suhu sekitar 100 derajat Celcius, tidak ada molekul yang bertahan dan sebagian besar atau semua atom akan melepas elektronnya. Keadaan materi ini campuran gas antara ion positif dan elektron disebut plasma. Masalah teknis yang selalu ada dalam perancangan reaktor fusi inti tidak mempengaruhi produksi bom hidrogen. Bom hidrogen tidak mengandung gas hidrogen atau gas deuterium. Bom ini mengandung padatan litium deuterida yang dapat dikemas sangat rapat. Peledakan bom hidrogen terjadi dalam 2 tahap mula-mula reaksi fusi dan kemudian yaitu reaksi fusi. Suhu yang diperlukan untuk fusi dicapai dengan bom atom. Segera setelah bom atom meledak, reaksi fusi berikutnya terjadi dan membebaskan banyak energi. Stabilitas inti. Inti menempati bagian yang sangat kecil dari volume suatu atom, tapi ia mengandung sebagian besar massa dari atom karena baik proton maupun neutron berada di dalamnya. Nah, kerapatan yang sangat tinggi dari inti yang mengikat partikel-partikel tersebut begitu rapat dari interaksi elektrostatik dapat diketahui bahwa muatan sejenis saling tolak dan muatan tak sejenis itu saling tarik-menarik. Nah, kita dapat menduga bahwa proton-proton akan saling tolak sangat kuat, terutama karena letak mereka yang begitu berdekatan. Namun, selain tolakan, ada juga tarik-menarik jarak pendek antara proton dan proton, proton dan neutron, serta neutron dan neutron. Stabilitas semua inti ditentukan oleh selisih antara tolakan elektrostatik dan tarikan jarak pendek. Jika tolakan melampaui tarikan, inti terdisintegrasi atau meluruh, memancarkan partikel atau radiasi. Jika tarikan melampaui tolakan, inti menjadi stabil. Faktor utama yang menentukan suatu inti stabil ialah perbandingan neutron terhadap proton. Untuk atom stabil dari unsur yang mempunyai nomor atom rendah, nilai Mb mendekati 1. Dengan meningkatnya nomor atom, perbandingan neutron terhadap proton dari inti stabil menjadi lebih besar dari 1. Penyimpangan pada nomor-nomor atom yang lebih tinggi ini muncul karena dibutuhkan lebih banyak neutron untuk melawan kuatnya tolak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transmutasi inti. Nah, transmutasi inti merupakan reaksi penembakan inti dengan partikel menghasilkan nuklida baru bersifat radioaktif. Nah, transmutasi inti ini juga dapat diartikan sebagai peristiwa peluruhan suatu isotop menjadi isotop pada bentuk yang lain. Nah, transmutasi inti ini dihasilkan dari pengeboman inti oleh neutron, proton, dan inti lainnya. Berdasarkan penelitian Rutherford pada tahun 1919, dia berhasil menembak gas nitrogen dengan partikel alfa dan menghasilkan hidrogen dan oksigen. Sedangkan pada 1934, Irene Joliot Curie berhasil membuat atom fosfor yang bersifat radioaktif dengan menembakkan aluminium dengan sinar alfa yang berasal dari polonium. Nah, transmutasi sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu transmutasi natural dan juga transmutasi buatan. Nah, transmutasi natural merupakan transmutasi yang terjadi secara spontan dalam kurun waktu bertahun-tahun, yang prosesnya terjadi secara langsung meluruh dengan alam untuk membentuk unsur yang lebih stabil. Sedangkan untuk transmutasi buatan sendiri merupakan transmutasi yang menggunakan reaktor fusi, fisi, atau alat pemercepat partikel untuk mengubah suatu radioisotop untuk menjadi bentuk radioisotop yang lainnya.
Contohnya yaitu seperti penembakan atom litium-7 dengan proton menghasilkan 2 atom helium-4. Nah, yang kedua yaitu penembakan nitrogen 14 dengan neutron menghasilkan karbon 14 dan juga hidrogen. Contoh yang ketiga yaitu penembakan aluminium 27 dengan proton menghasilkan magnesium 24 dan juga helium 4. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dampak biologis dari radiasi. Nah, ukuran dari radiasi sendiri secara kuantitatif ialah Curie atau CI yang 1 CI-nya bernilai sama dengan 3,70 kali 10 pangkat 10 disintegrasi atau peluruhan inti per detik. Nah, intensitas radiasi bergantung pada banyaknya disintegrasi serta energi dan jenis radiasi yang dipancarkan. Satuan yang digunakan untuk dosis radiasi yang diserap ialah RAD atau Radiation Absorbed Dose, yaitu banyaknya radiasi yang menghasilkan penyerapan 1 kali 10 pangkat min 5 Joule per gram materi yang diradiasi. Nah, efek biologis dari radiasi ini bergantung pada bagian tubuh yang terkena radiasi dan juga jenis radiasinya. Di antara ketiga jenis radiasi inti, partikel alfa memiliki daya tembus paling rendah. Partikel beta memiliki daya tembus lebih besar dibandingkan dengan partikel alfa. Serta sinar gamma memiliki gelombang yang sangat pendek dengan energi yang sangat tinggi. Dasar kimia dari kerusakan radiasi adalah radiasi ionisasi. Radiasi dari partikel alfa, beta atau sinar gamma dapat mengambil elektron dari atom dan molekul yang terlewati olehnya sehingga mengakibatkan terbentuknya ion dan juga radikal. Pemaparan pada radiasi berenergi tinggi dapat menyebabkan timbulnya kanker baik pada manusia maupun hewan. Namun, sel kanker ini juga dapat dihancurkan dengan metode pengobatan radiasi. Dalam terapi radiasi memerlukan kompromi, serta radiasi ini digunakan pada pasien yang harus cukup untuk merusak sel kanker tanpa terlalu banyak membunuh sel lain dan tanpa menimbulkan munculnya pertumbuhan sel kanker yang baru. Nah, radiasi yang merusak sistem biologis disebut dengan radiasi somatik atau genetik. Luka somatik merupakan luka yang memengaruhi organisme pada seumur hidupnya. Contohnya seperti kulit gatal merah, kanker, dan juga katarak. Kerusakan genetik berarti perubahan yang diwariskan atau mutasi gen. Misalnya seperti seseorang yang kromosomnya telah rusak atau berubah oleh radiasi, maka besar kemungkinan bahwa keturunannya juga akan mengalami kecacatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai radioaktivitas alami. Radioaktivitas alami yaitu unsur atau nuklida radioaktif yang dapat ditemukan di alam. Umumnya ditemukan di dalam kerak bumi. Semua unsur atau nuklida radioaktif alam yang bernomor atom tinggi akan termasuk salah satu dari deret radioaktif. Seperti contohnya berikut, yaitu terdapat deret uranium yang dimulai dari nomor atomnya 92 dan mempunyai nomor massa 238 yang berakhir pada Pb yang mempunyai nomor atom 82 dan nomor massa 206. Jadi di sini uranium yang mempunyai nomor atom 92 dan nomor massa 238 akan menjadi Pb yang mempunyai nomor atom 80. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai radioaktivitas alami. Radioaktivitas alami yaitu unsur atau nuklida radioaktif yang dapat ditemukan di alam. Umumnya ditemukan di dalam kerak bumi. Semua unsur atau nuklida radioaktif alam yang bernomor atom tinggi akan termasuk salah satu dari deret radioaktif. Seperti contohnya berikut, yaitu pada deret uranium yang dimulai dari nomor atom 92 dan mempunyai nomor massa 238 yang berakhir pada Pb yang mempunyai nomor atom 82 dan mempunyai nomor massa 206. Jadi di sini deret uranium yang mempunyai nomor atom 92 dan nomor massa 238 akan menghasilkan Pb yang mempunyai nomor atom 82 dan nomor massa 206 yang membutuhkan sinar alfa 24
dan ditambah dengan sinar beta min 1, 0, di mana masing-masing koefisien pada sinar alfa yaitu 8 dan sinar beta yaitu 6. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Pada radioaktivitas alami ini juga terdapat peluruhan radioaktif. Jadi semua peluruhan radioaktif mengikuti kinetika orde pertama, sehingga laju peluruhan radioaktif pada setiap waktu atau T adalah, jadi laju peluruhan pada waktu itu dapat dilambangkan dengan T sama dengan lambda kali N, di mana lambda yaitu konstanta laju orde pertama dan N yaitu banyaknya inti radioaktif pada waktu. Jadi atau dapat disimbolkan dengan ln NT per N0 sama dengan min lambda kali T dengan waktu paruh yaitu 0,693 per lambda. Yang kedua yaitu penggunaan isotop. Radioisotop adalah isotop suatu unsur yang radioaktif yang memancarkan sinar radioaktif. Isotop suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama. Radioisotop dapat digunakan sebagai perunut atau untuk mengikuti unsur dalam suatu proses yang menyangkut senyawa atau sekelompok senyawa dan sebagai sumber radiasi atau sumber sinar. Berikut beberapa contoh penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu pada bidang kimia. Yaitu terdapat teknik perunut dapat dipakai untuk mempelajari mekanisme berbagai reaksi kimia seperti esterifikasi dan fotosintesis. Penetapan struktur senyawa kimia seperti ion tiosulfat, analisis pengenceran isotop dan analisis pengaktifan neutron atau dalam bidang perminyakan, pengendalian polusi, obat-obatan, geologi, elektronika, kriminologi, oseanografi, dan arkeologi. Selanjutnya yaitu pada bidang kedokteran. Isotop natrium 24 digunakan untuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh manusia, mempelajari kelainan pada kelenjar tiroid dengan isotop 1I131, menentukan tempat tumor otak dengan radioisotop fosfor Fe59 untuk mengatur laju pembentukan sel darah merah. Kobalt 60 digunakan untuk pengobatan kanker, teknetium 99 untuk alat diagnostik gambaran jantung, hati, dan paru-paru pasien. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pada bidang pertanian. Radiasi gamma dapat digunakan untuk memperoleh bibit unggul dan radioisotop fosfor untuk mempelajari pemakaian pupuk oleh tanaman. Selanjutnya yaitu pada bidang industri. Untuk mendeteksi kebocoran pipa yang ditanam dalam tanah atau beton, menentukan keausan atau keroposan yang terjadi pada bagian pengelasan antar logam.